yang akut dan glaukoma yang kronis gitu ya. Saya contohkan glaukoma akut itu bisa dicegah kalau dari awal kita sudah waspada gitu. Dengan cara tindakan laser misalnya seperti itu. Jadi bisa dicegah untuk level tertentu. Jadi tidak bisa tetap harus melihat orang per orang ya. Tapi ada potensi untuk bisa dicegah. Gitu kira-kira. Iya. Nah, biasanya ini kalau orang lanjut usia itu dimulai di usia berapa sih dokter kalau mereka sudah serang katarak dan juga glaukoma ini, dok? Iya, mungkin agak berbeda dengan definisi WHO ya. Kalau definisi WHO kan orang 60, 65 tahun tuh masih disebut muda gitu. Tapi kalau di kita ya biasanya 50 tahun itu sudah mulai ada proses degenerasi. Jadi mungkin yang berusia 50 tahun itu lebih hati-hati, lebih secara berkala memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan mata. Terutama mereka yang punya faktor risiko. Misalnya kalau untuk katarak ada keluarga yang menderita katarak misalnya. Kalau untuk glaukoma juga demikian, ada faktor-faktor risiko yang bisa memicu terjadinya glaukoma. Nah, kalau itu bisa dideteksi lebih awal, dimonitor lebih awal, itu biasanya akan bisa mencegah untuk terjadinya penyakit lebih lanjut. Berarti misalnya kita glaukoma biasanya berkaitan dengan tekanan bola mata yang tinggi. Nah, kalau kita mau memeriksakan diri secara berkala, ya, setelah usia 40 tahun gitu ya, setiap tahun kita cek pelayanan kesehatan mata, kita ukur tekanan bola mata, itu akan bisa kita pantau. Kalau tekanan bola mata mulai naik, itu kita bisa langsung melakukan tindakan, treatment. Semakin awal, itu respon terapinya akan semakin baik. Gitu, Mas Blas. Jadi kalau faktor genetis ini juga ada ya, dokter ya? Ada. Keturunan, genetis ada. Nah, saya harus hati-hati karena orang tua saya ini dulu juga mengalami katarak. Kemungkinan saya bisa ya, dokter ya? Bisa. Iya, apalagi udah pakai kacamata kayak gini, ini berarti mesti merokok. Nah, itu siapa? Ini dokter ini buka aib saya nih. Jangan GR, kan saya cuma menambahkan aja. Memang kebetulan gitu ya. Tapi memang rata-rata yang kena katarak kebanyakan memang perokok, meskipun ada juga yang bukan perokok. Orang tua saya perokok, bapak saya. Jadi beberapa keluarga saya juga yang kena katarak juga perokok. Biasanya gejala-gejala baru kita bisa tahu nih ya, seseorang mengalami gangguan kesehatan mata seperti katarak dan glaukoma, ini gejalanya seperti apa, dok? Ya, kita bahas yang katarak dulu ya. Dan dua-duanya memang menyebabkan penglihatan kabur. Kalau untuk yang katarak biasanya tidak disertai dengan rasa sakit. Jadi perlahan-lahan penurunan penglihatan seperti melihat kabut, itu berkabut, penglihatannya seperti berkabut. Makin lama makin turun kemampuan penglihatannya. Kadang-kadang ada yang silau kalau melihat kayak lampu dari depan itu sering kali kemudian di silau, jadi glare gitu. Itu salah satu tanda yang bisa gejala yang bisa kemungkinan untuk katarak. Sedangkan untuk glaukoma ada dua. Glaukoma seperti tadi saya bilang bahwa ada dua kelompok, yaitu yang glaukoma kronis dan glaukoma akut. Untuk yang glaukoma akut itu sesuai dengan namanya, maka dia timbulnya gejala itu tiba-tiba. Jadi mata tiba-tiba merah, kemudian tekanan bola mata tinggi. Kalau tekanan bola mata tinggi biasanya yang dirasakan oleh pasien adalah pusing, mual sampai dengan muntah. Kemudian dan itu akan sangat nyeri, pasien akan sangat kesakitan sekali. Kadang-kadang karena mungkin nggak diperhatikan, nggak tahu kalau itu asalnya dari mata. Kadang karena muntah, kadang sering dikira penyakit di saluran cerna begitu. Nah, untuk itu yang tipe akut. Jadi kalau yang seperti itu sih biasanya pasien akan mencari pertolongan, meskipun kadang salah masuk ya. Salah masuk artinya nggak ke mata, tapi maksudnya ke bagian lain. Nah, untuk glaukoma yang kronis itu nggak ada gejala, nggak ada keluhan. Jadi tenang saja, pelan-pelan. Tapi dia progresif, makin memikis penglihatannya, sehingga makin lama makin hilang. Dan biasanya kalau sudah berat, itu pasien akan kesulitan untuk berjalan. Kenapa? Karena pada glaukoma kronis, itu yang menyempit adalah lapang pandang. Lapang pandang kalau normal, tanpa kita melirik ke kanan kiri, kita sudah tahu
Kalau di kanan ada siapa, di kiri ada siapa, di depan ada benda apa. Tapi kalau pada glaukoma yang sudah lanjut, itu tidak bisa melihat benda-benda di depannya, terbatas, sehingga dia akan bisa terbentur-bentur gitu. Atau juga bisa kesulitan membaca. Nah, makanya glaukoma yang kronis ini sering disebut sebagai si pencuri penglihatan. Kita kan kalau kecolongan suka nggak kerasa ya Mas ya, itu juga begitu. Nah, makanya glaukoma yang kronis ini disebut sebagai si pencuri penglihatan karena penderitanya nggak menyadari bahwa penglihatannya sudah tercuri, sudah hilang oleh kanker glaukoma. Itu, Mas. Oke. Kalau tercuri hati mungkin beda ya dokter ya. Kalau tercuri penglihatan ini yang repot sekali. Repot. Kalau gitu yang paling gampang kita bisa mengenali bahwa ini gejala katarak atau glaukoma apa nih dok? Kelihatan kabur ya buram gitu. Buram untuk katarak, berkabut itu untuk katarak. Sedangkan untuk glaukoma hampir tidak ada kalau glaukoma yang kronis. Jadi kecuali kalau sudah berat itu mungkin jadi pasien jadi kesulitan berjalan karena membentur kanan kiri atau kesulitan membaca karena seperti itu. Atau kalau awal-awal yang akut itu seperti melihat pelangi di sekitar lampu yang menyala itu juga salah satu gejala yang bisa diwaspadai. Ada beberapa pasien yang sangat sedikit ya. Baik, ya. Kalau katarak atau glaukoma ini bisa nggak disembuhkan kalau misalnya sudah mengalami buta permanen gitu dok? Kalau sudah buta permanen, artinya ketika kita periksa sudah tidak bisa lagi mengenali sinar gelap dan terang, itu pasti sudah tidak bisa kembali. Tapi itu pasti sudah sangat advance, sudah ada komplikasi bermacam-macam. Tapi kalau katarak sampai dengan stadium katarak ada stadium-stadiumnya ya Mas. Kalau pada stadium yang sangat matang atau matang, itu kemudian dilakukan tindakan operasi, keberhasilannya cukup tinggi dan biasanya kalau katarak sih tidak jarang kembali terjadi katarak lagi. Maksudnya begini, kalau kita operasi katarak itu ada bungkus depan, ada intinya sama bungkus belakang. Nah, bungkus depan dan ketika kita operasi katarak, bungkus depan dan intinya itu kita ambil. Bungkus belakangnya ditinggal. Karena memang untuk melindungi mata bagian dalam dan juga untuk meletakkan lensa penggantinya. Nah, ini kadang-kadang bisa menjadi keruh lagi. Jadi bisa katarak lagi tapi tipis, dan itu bisa kita hilangkan dengan laser. Nah, sedangkan glaukoma tidak bisa disembuhkan. Glaukoma hanya bisa dikendalikan. Jadi, meskipun sudah dilakukan tindakan operasi, tetap harus secara rutin memonitor tekanan bola mata. Karena tidak saja, jadi glaukoma itu kalau operasi kita membuat saluran, seperti saluran korong-korong gitu ya, saluran untuk aliran cairan bola mata. Nah, ini saluran yang kita bikin itu kadang bisa menutup kembali. Ya, kalau untuk kembali kadang-kadang tekanan bola mata naik lagi, itu glaukomnya bisa progresif. Jadi sembuh sama sekali tidak bisa, tetapi bisa dikendalikan. Gitu. Bisa dikendalikan. Tapi kalau memang sudah terlanjur, ya terpaksa menunggu donor mata gitu ya dokter ya. Ini bukan jenis penyakit yang bisa diselesaikan dengan donor mata, Mas. Karena dia kalau glaukoma itu syaraf yang kena, kita nggak bisa, saat ini belum bisa. Bukan donor juga ya, mungkin misalnya diberikan mungkin misalnya ini stem cell misalnya, itu masih dalam penelitian. Jadi kalau sudah mati ya saraf-saraf itu sudah mati nggak bisa balik lagi begitu. Kalau glaukoma nggak enaknya seperti itu. Artinya sudah nggak ada harapan lagi itu ya dokter ya, kalau sudah buta permanen gitu ya. Iya, kalau khususnya pasien penglihatannya sudah sangat buruk, itu biasanya nggak bisa kembali lagi. Baik. Nah, biasanya nih, Dokter Vivin, pasien-pasien yang datang ke dokter ini keluhannya apakah masih sebatas keluhan ringan atau termasuk kategori berat nih, Dok? Kalau yang datang ke kami sih biasanya sudah berat ya. Yang sudah berat begitu, yang mungkin dengan tekanan bola mata tinggi begitu dan sudah kesakitan, gitu. Biasanya baru nyampe ke sini. Sehingga mungkin sekalian edukasi ke masyarakat, kalau memang sudah terdiagnosis glaukoma misalnya, ya harus rutin gitu, secara berkala diukur tekanan bola matanya. Tapi kalau belum, misalnya ingin melakukan penapisan atau screening karena memiliki faktor risiko, jadi ada keluarga yang sakit misalnya gitu, ya ini tidak ada salahnya secara rutin, secara berkala melakukan pemeriksaan. Gitu.
Baik, baik. Oke, pendengar Trijaya, untuk Anda yang mau konsultasi, silakan. Ada kesempatan untuk Anda di sore hari ini dalam obrolan kita di Beauty Eyes. Anda bisa sampaikan langsung ke WhatsApp Trijaya Semarang di 0818403898. Dan kita akan break sejenak. Tetaplah bersama kami di Trijaya FM. Eyes bersama klinik utama Mata Candi Eye Center di Jalan Dr. Wahidin FHG nomor 2 Kota Semarang akan kembali setelah yang berikut ini. Sebagai profesional, kita perlu belajar ilmu praktis dari sosok berpengalaman, sekaligus membangun jejaring bisnis yang luas. Begitu juga sebagai pemimpin bisnis, kita dituntut mengambil langkah berani dengan sudut pandang baru dalam dinamisnya industri yang kerap berubah dengan cepat. Karenanya, bergabunglah di program Magister Manajemen dan Doktoral Universitas Prasetya Mulia. Daftar segera seleksi tes masuk sebelum 31 Oktober 2021. Info lebih lanjut, kunjungi www.prasetyamulya.ac.id atau hubungi 0812 1983 1982. Keep your business mind intact with Prasetya Mulia. Prasetya Mulia. Ketinggalan dengerin program di Trijaya FM. Dengerin Radio Plus aja di podcast Trijaya Boscast. Kekerasan yang kami melihat itu bukan hanya sekedar meninggal karena tertembak saat perang, saat kerusuhan atau saat konflik. Tapi ini ada perbuatan yang lebih dari itu. Kalau menurut saya perbuatan yang tidak beradab ini. Masyarakat ini kemudian kalau kawan-kawan tenaga kesehatan tidak mau lagi ke sana ya karena ketakutan, karena khawatir. Ini terus yang melaksanakan pelayanan kesehatan siapa di sana? Itu yang kami sangat khawatir. Podcast Trijaya Boscast ada di Radio Plus, bagian dari RCTI Plus. Download RCTI Plus ada di App Store dan Google Play. Guys, ada info baru loh. Mau tahu? Kalau kamu nggak bisa pasang IndiHome karena nggak ada jaringan IndiHome di area kamu, nggak usah khawatir. Solusinya sekarang ada Telkomsel Orbit, Wi-Fi portable dengan jaringan terbaik dari Telkomsel. Jadi, kamu bisa streaming tanpa buffer, bayar sesuai kebutuhan, kontrol pemakaian kuota, dan bisa pasang sendiri di hari yang sama. Ada lagi loh keuntungan lainnya. Beli modem atau pakai data pakai link aja, kamu juga bisa dapetin diskon 50%. Keren banget gak sih? Belum selesai. Pakai Orbit tambah profit. Gimana cara?
Plus. Udah gitu nih cowoknya kelewatan, cowoknya kurang ajar, bawa-bawa emaknya buat menangin pacarnya. Aduh, udah gitu nih ceweknya kan, saya harus gimana dong ini, kayak gue harus gimana baru gue tuh udah ngelakuin semua buat dia, tapi gue cuma disuruh sabar, dia seenaknya, dia kurang ajar. Ya Allah, sedih gue dengerin lu Yaya Nurhayati. Ya kalau misalnya dia ngontak lu, ya bagus, lanjutin. Tapi kalau dia nggak mau ngontak lu, dia makin menghilang, udah jelas sekarang memang dia nggak mau serius. Dan lu nggak usah nangisin itu. Percuma lu mau memaksakan hubungan yang cuma satu orang yang mau diambil. Ternyata udah banyak love story yang gue terima dari kalian. Mau tahu keseruan love story yang udah gue terima? Dengerin terus podcast Love Story cuma di Radio Plus, bagian dari RCTI Plus. Suci Jaya Semarang. Kembali Anda ikuti Beauty Eyes dengan judul Mencegah Kebutaan, Mewaspadai Katarak dan Glukoma bersama Klinik Utama Mata Candi Eye Center Semarang. Ya, pendengar Trijaya, kita lanjut lagi obrolan kita dalam Beauty Eyes tentang mencegah kebutaan, waspadai katarak dan glukoma bersama dengan Candi Eye Center. Dan masih bareng juga narasumber kita, Dr. Vivin Lutierami. Oke, dokter, ini sambil menunggu pendengar Trijaya yang nanti ingin konsultasi atau tanya-tanya. Saya sendiri yang lanjut tanya dulu ya, karena saya juga masih penasaran. Secara usia saya juga sudah mendekati ke garis bahaya gitu kan. Nah, belajar dari pengalaman juga, apakah katarak ini bisa kemudian memicu glukoma, dokter? Iya, seperti tadi saya bilang, dua-duanya bisa saling terjadi bersama-sama. Katarak itu ada stadium-stadiumnya ya, stadium namanya belum matang, hampir matang, dan matang. Kalau kita di bahasa medisnya sih insipient, imatur, dan matur, dan hipermatur. Jadi sangat matang. Dan pada stadium yang imatur itu maupun yang stadium matang dan sangat matang tadi sangat potensial terjadi komplikasi glukoma. Sehingga kalau seperti itu karena ada penyebabnya kita sebutnya sebagai glukoma sekunder. Nah, untuk glukoma sekunder ya tindakannya ambil kataraknya begitu, dioperasi kataraknya. Dan sebetulnya sangat sayang kalau seseorang menderita katarak sampai ke stadium itu. Kenapa? Karena ketika masih awal, ketika belum terjadi kondisi seperti itu, kemudian sudah diberitahu kalau katarak, disarankan untuk operasi, dilakukan tindakan operasi, itu jelas lebih mudah tindakannya, lebih bagus hasilnya dibandingkan kalau katarak itu sudah mengalami komplikasi glukoma. Ya, jadi bagaimanapun kalau sudah ada glukoma, tekanannya tinggi, pasti sakit, kondisi matanya juga tidak favorable, tapi mau nggak mau harus dilakukan tindakan operasi karena hanya itu obatnya, yaitu mengambil kataraknya. Jadi, dan itu sangat disayangkan, itu kondisi seperti itu masih bisa terjadi di kota Semarang, di kota yang menurut saya ibu kota ya, notabene fasilitas kesehatan cukup lengkap, itu masih kita jumpai. Jadi sangat sayang sebetulnya. Dan ya, baik. Nah, untuk yang mau operasi katarak ini kalau punya glukoma berarti masih bisa dioperasi gitu ya, dok ya? Iya, kalau ada katarak, ada glukoma, tentu semua kita persiapkan supaya tindakan operasi itu bisa dilakukan dengan aman. Karena setiap tindakan medis sebetulnya tetap ada risiko terjadi komplikasi atau terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi tentu saja sebagai profesional kita harus bisa memperhitungkan dan meminimalisir kemungkinan atau risiko terjadinya komplikasi tersebut. Karena bagaimanapun kalau terjadi komplikasi seperti itu pasti akan menyulitkan kita sebagai orang yang memberikan pelayanan, juga memberikan hasilnya juga nanti kurang baik, sama-sama tidak enak. Dan menurut saya tidak ada yang mengharapkan hasil jelek ya. Kita sebagai profesional di bidang mata, tentu saja juga pasien pasti mengharapkan hasil yang baik. Gitu. Baik. Nah, tadi dijelaskan sama Dr. Vivin kalau glukoma ini mungkin nggak bisa dicegah ya, tapi mungkin bisa dilakukan treatment. Nah, treatment seperti apa nih, Dok, agar kita bisa sejak sedini mungkin kita bisa mencegah glukoma, apalagi katarak juga ini, Dok. Gimana, Dok? Ya. Tadi
mungkin kembali saya mengingatkan bahwa glaukoma ada 2 tipe dari perjalanan penyakitnya, glaukoma yang akut dan glaukoma yang kronis. Nah, sebetulnya ketika itu masih di awal-awal, kita ada tindakan yang bisa dilakukan, misalnya karena mata itu organ kembar, ya biasanya kalau yang satu glaukoma, satunya pasti akan ada potensi untuk jadi glaukoma, sama dengan katarak juga. Karena mata organ kembar, maka kalau yang satu katarak, yang satu juga potensi menjadi katarak. Ketika ada seseorang yang menderita glaukoma akut misalnya, satu mata, maka mata satunya itu bisa kita lakukan tindakan preventif. Kita bisa lakukan tindakan laser untuk mencegah supaya mata yang masih sehat ini, yang masih baik ini tidak ikut-ikutan mengalami serangan glaukoma seperti mata yang sedang sakit. Itu bisa selama terpantau oleh profesional di bidang kesehatan mata. Dan fasilitas itu tidak sulit sih di Semarang ya, tersedia. Berarti glaukoma ini tidak menyerang dua-duanya mata, tapi bisa salah satu gitu ya, Dok? Iya. Umumnya itu begini, karena mata itu saya bilang tadi organ kembar, maka dua-duanya potensial untuk mengalami penyakit yang sama, ya. Cuma munculnya seringkali tidak bersama-sama. Tapi pengamatan saya akhir-akhir ini orang glaukoma langsung 2 mata, tekanannya tinggi, itu beberapa hari ini banyak sekali pasien-pasien dengan seperti itu. Jadi memang harus hati-hati. Meskipun sangat jarang, tapi bisa 2 mata langsung mengalami glaukoma yang merah dan nyeri sekali, itu bisa. Atau glaukoma yang tenang juga bisa. Terus biar kita bisa mencegah, apa yang bisa kita lakukan nih, Dok? Yang bisa dilakukan ya, kalau preventif itu tentu harus itu mencegah supaya jangan terjadi, ya kan? Kita harus melakukan upaya-upaya untuk supaya jangan sampai terjadi. Ya itu saja tadi, secara berkala setelah usia 40 tahun biasanya kita menyarankan untuk melakukan monitoring, merupakan evaluasi, observasi diperiksalah tekanan bola matanya, diperiksa kondisi matanya itu setelah usia 40 tahun sebaiknya setiap 2 tahun paling tidak, kalau setelah 50 tahun setiap 1 tahun, gitu. Supaya ketika terjadi perubahan masih awal itu kita sudah bisa mengantisipasi dan melakukan tindakan preventif untuk supaya tidak semakin berlanjut. Gitu. Pendengar Trijaya, mungkin Anda yang mungkin nggak sempat menyimak obrolan kita via radio, Anda bisa saksikan juga di Instagram, Facebook, juga channel YouTube-nya MNC Trijaya FM Semarang. Dan kalau Anda pengen yang di luar kota Semarang pengen mendengarkan siaran kami, bisa juga Anda download di Play Store aplikasi MNC Trijaya FM Semarang. Baiklah. Nah, untuk konsumsi makanan yang mendukung kesehatan mata ini meliputi apa aja, Dokter? Ya, makan ini penting. Makanan yang sehat untuk jantung itu baik untuk mata. Ya, jadi sayuran, buah-buahan yang kita tahu itu baik untuk kesehatan jantung, itu baik untuk mata. Seperti itu tagline-nya. Jadi yang untuk jantung kalau nggak bagus apa ya, kering-keringan kali ya. Nah, itu nggak bagus juga buat mata. Buah, sayur itu yang baik untuk jantung, baik untuk mata. Itu lebih mudahnya begitu. Baik. Ini ada Bapak Samuel di Puri Anjasmoro menanyakan kalau mata dua-duanya katarak bisa langsung dioperasi dua-duanya nggak, Dokter? Atau harus satu-satu? Terus berapa hari kemudian operasi salah satunya? Ya. Sakit sih, Dok, kalau dioperasi katarak itu, Pak Samuel? Monggo, Dokter. Ya. Kalau dua-duanya katarak itu kita tidak menganjurkan untuk sekaligus dilakukan operasi pada saat yang sama, ya. Ada satu setting kita tidak menganjurkan. Kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan bahwa setiap tindakan itu ada risiko terjadi komplikasi dari yang ringan sampai yang berat. Nah, kalau untuk tindakan operasi ini yang kita khawatirkan tentu terutama adalah infeksi. Kalau kita lakukan bersama-sama kebetulan 2 mata di satu setting, kemudian infeksi, maka kedua mata ini akan berisiko untuk mengalami infeksi dua-duanya. Nah, kan itu bisa runyam, gitu ya. Jadi sebaiknya dilakukan secara bertahap. Satu mata dulu, dipilih mata yang lebih berat gangguan penglihatannya. Biasanya yang tajam penglihatannya yang lebih buruk biasanya kita akan dulukan. Baru kemudian mata yang satunya. Selisihnya berapa lama? Nah, sebetulnya kalau kita mau mengikuti mengevaluasi
yang cukup aman ya mungkin seminggu lah, kira-kira seminggu paling cepat itu, supaya kita tahu apakah mata yang sudah dioperasi itu memang sudah betul-betul aman dari risiko infeksi. Yang pertama setelah operasi itu yang kita harus waspadai, yang kita paling khawatirkan dan kita harus awasi adalah terjadinya infeksi. Karena kalau infeksi terjadi itu sudah bisa membuyarkan semua hasil yang tadinya bagus bisa jadi sangat jelek, jadi mundur. Gitu. Nah ini mumpung masih membahas operasi katarak ya dokter, saya mau tanya ini, saat ayah saya dulu habis operasi katarak, ini kemudian beliau malah sama sekali nggak pakai kacamata saat mulai membaca koran lagi. Apakah memang operasi katarak itu kemudian mata jadi normal lagi atau gimana dok? Ya, jadi kalau ya, jadi kita itu bisa melihat jarak jauh, jarak sedang atau jarak dekat itu karena ada lensa ini, lensa yang bisa mencembung dan memipih, yang kemudian bisa kalau dengan pertambahan usia bisa menjadi katarak. Nah, kalau kita berarti lensa itu punya fungsi ya. Nah, sehingga kalau kita operasi katarak, diambil kataraknya tadi, lensa yang keruh tadi, harus ada yang bisa menggantikan fungsinya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah lensa yang dipasang, lensa tanam yang dipasang menggantikan lensa yang tadi kita ambil. Nah, lensa ini bermacam-macam. Saat ini sudah semakin maju teknologinya, sehingga bisa saja setelah operasi tidak perlu kacamata baik jauh atau dekat. Nah, kalau dulu mungkin operasi karena lensa buatan itu tidak bisa mencembung, tidak bisa memipih, maka biasanya untuk melihat dekat masih butuh kacamata. Tapi ada juga orang-orang yang tidak memerlukan kacamata untuk membaca dekat seperti itu. Jadi bisa saja sih kemudian tanpa kacamata, karena ketika kita mau memasang lensa buatan tadi, kita akan mengadjust, kita akan mengukur berapa sih kekuatan lensa yang akan kita pasang supaya setelah dipasang, setelah operasi katarak, pasien itu kalau bisa nggak pakai kacamata lagi, gitu. Jadi membuat itu salah satu solusinya juga. Terus kalau saya tadi ada pertanyaan ya, operasi katarak sakit nggak ya? Sejauh ini kok rasanya enggak ya, karena kalau untuk operasi katarak apalagi dengan teknologi yang baru, vakuemulsifikasi namanya, itu lukanya sedikit kecil, nggak sampai 3 mili, lukanya hanya 2,75 mm, jadi kecil sekali. Biosnya pun, patila satunya pun hanya dengan tetes mata, tidak disuntik, tidak ada suntik-suntik kalau operasi katarak sekarang, hanya diteteskan. Dalam kondisi sadar gitu ya dokter ya? Sadar sekali, karena operasi katarak dengan metode yang baru ini nggak sampai setengah jam, mas, 10-15 menit selesai. Ya, saya sih nggak berharap saya kena katarak juga ya dokter ya, tapi kalau saya dioperasi, mungkin saya lebih memilih lensa normal aja biar saya tetap pakai kacamata. Karena kalau kata orang-orang saya pakai kacamata itu kelihatan agak pinter gitu. Iya boleh mas. Lebih keren ya mas ya. Kerennya enggak, tapi kelihatan agak pinter. Karena kalau saya kesaktian saya hilang. Gitu ya. Berarti kesaktiannya di kacamata ya. Ya, selanjutnya ada Pak Hasto. Ini menanyakan glaukoma apakah menyebabkan kelumpuhan. Kok tetangga saya kemarin cerita begitu. Saya jadi takut nih dokter. Nah, gimana dok? Glaukoma menyebabkan kelumpuhan. Iya. Kelumpuhan apa ya maksudnya? Kelumpuhan atau enggak sih Pak? Karena mas kalau yang dimaksud adalah kelumpuhan otot seperti orang stroke itu, anggota badan itu tidak. Tapi kelumpuhan otot-otot mata juga tidak kalau glaukoma, karena dia di syaraf penglihatan. Jadi bukan syaraf yang bertanggung jawab untuk gerakan-gerakan mata, enggak. Tapi syaraf yang fungsinya meneruskan sinyal cahaya dari luar mata ke mata kemudian ke otak, itu sehingga dia tidak melibatkan syaraf yang memelihara atau syaraf yang bekerja untuk otot gitu. Kan biasanya kalau untuk lumpuh atau tidak gerakan seperti itu kan otot ya yang terpengaruh ya. Nah, kalau untuk glaukoma dia tidak mengenai itu, dia hanya mengenai syaraf penglihatan. Jadi berhubungan dengan fungsi penglihatan, dengan sinar yang masuk ke mata itu. Sinyal cahaya atau sinyal. Mungkin ini faktor kebetulan, mungkin pasien yang dioperasi katarak ini pas juga bisa juga lagi gitu ya. Seperti itu.
Ada Ibu Sugiarti di Demak ini menanyakan tentang anaknya usia 14 tahun kok sepertinya ada gejala katarak. Saya mau bawa ke dokter, masih takut. Itu dokter, gimana sarannya dok? Satu, ibu tahunya gimana dari katarak, kalau katarak. Tapi begini, memang tadi saya sebutkan bahwa katarak itu umumnya atau penderita prevalensi tertinggi adalah pada orang-orang di atas usia 50 tahun. Tetapi bisa juga mengenai dari sejak bayi. Dari bayi lahir pun sudah bisa, umur sebulan itu juga bisa muncul. Sehingga bisa saja usia 14 tahun juga sudah muncul katarak. Di mana kataraknya ini bisa memang dari apa namanya, sebetulnya dari awal sudah ada, atau bisa juga misalnya karena obat-obatan tertentu juga bisa menyebabkan katarak, trauma juga bisa menyebabkan katarak, jadi bisa saja. Nah, kalau memang ada gejala ke sana, saya sarankan sih segera diperiksa dan kemudian diselesaikan sesuai dengan saran dokter. Karena usia 14 tahun itu berarti masih usia perkembangan, masih usia pertumbuhan. Kalau fungsi penglihatan, perkembangan penglihatannya itu terganggu oleh adanya katarak, nanti mata itu pasti kemudian kemampuan tajam penglihatannya pasti akan turun. Kan sayang kalau sebetulnya bisa diikhtiari dengan operasi misalnya ya, tidak ini kok. Operasinya sebentar Bu. Jadi menurut saya kalau memang mau dipisah misalkan, dan ini alhamdulillah sepertinya COVID sudah mulai turun, jadi kita sudah mulai banyak pasien yang bisa ke fasilitas pelayanan kesehatan sudah lebih aman daripada kemarin. Iya, baik. Nah, dari Kendal ada Pak Salim. Dokter, saya mohon pencerahannya, makanan apa yang menyumbang glaukoma? Terus sering di depan laptop apakah bisa menjadi penyebab juga? Silakan dok. Ya, makanan yang menyumbang glaukoma. Nah, kalau bukan yang mencegah ya malah ya, yang menyebabkan ya. Kalau menurut buku, menurut textbook itu kafein itu kafein itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan bola mata. Jadi biasanya kita menyarankan, kalau saya sendiri nggak pernah melarang ya, tapi menyarankan untuk mengurangi. Nah, kafein itu bisa ada di yang paling orang familiar adalah di kopi, ada di teh juga ada, di coklat juga ada. Jadi tapi mungkin perlu juga kita itu miteni, karena ada orang yang mungkin lebih sensitif ketika dia makan coklat misalnya, atau ketika dia minum teh, atau ketika dia minum kopi misalnya seperti itu. Jadi selalu kafein yang diduga ikut berperan meningkatkan tekanan bola mata. Tetapi ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa sebetulnya seperti teh, coklat itu karena dia mengandung banyak antioksidan, itu juga bisa sebetulnya memberikan efek positif ke glaukoma. Jadi makanya saya tidak pernah secara strict melarang pasien untuk pantang terhadap makanan tersebut, yang penting tidak berlebihan seperti itu. Kemudian apa tadi yang pertanyaan kedua ya? Pak. Di depan laptop apa juga? Ya. Kalau di depan laptop itu yang sering akan muncul adalah satu sindroma yang disebut sebagai computer vision syndrome, atau sindroma yang berkaitan akibat atau dengan penggunaan komputer. Sebenarnya bukan hanya komputer sih, semua gadget. Komputer bisa laptop, bisa HP gitu. Tapi kalau untuk dengan glaukoma tidak, sampai saat ini tidak terbukti demikian. Tapi mungkin yang dirasakan misalnya bisa saja matanya jadi rasanya kemeng, kepala pusing, tapi lebih karena tadi itu computer vision syndrome, bukan karena glaukoma. Gitu, Mas. Ya, nah ini saya menyambung Pak Salim tadi. Kalau Pak Salim kan menanya apakah makanan apa yang menyumbang terjadinya glaukoma. Nah, yang saya makanan apa yang bisa menjadi penghambat glaukoma, dok? Jadi gini, glaukoma itu penyakit multifaktorial. Artinya masih banyak faktor-faktor yang ikut berperan menyumbangkan terjadinya glaukoma ini, gitu ya. Jadi ada yang berkaitan dengan tekanan bola mata yang tinggi, berkaitan dengan banyaknya radikal bebas dari dalam jaringan mata, kemudian juga ada faktor imunologis. Nah, kalau makanan yang baik, ya menurut saya antioksidan, kemudian vitamin-vitamin yang fungsinya untuk
menjaga vitalitas syaraf itu seperti vitamin B1. Kemudian juga ada obat-obatan yang memang khusus untuk glaukoma yang tujuannya untuk memperlancar aliran darah ke syaraf mata. Itu terutama itu. Ya. Di Jepara ada Pak Rahman Jatmiko. Dokter, saya kalau nyetir malam kok pandangannya agak kabur. Jarak pandang nggak bisa jauh. Kalau lebih dari 2 jam rasanya pegel banget mata saya. Kira-kira kenapa dokter? Apa saya perlu periksa? Atau ini masih normal, hanya gangguan penglihatan malam? Silakan dok. Gangguan penglihatan malam juga serius kali ya Pak. Usianya berapa nih Pak Rahman? Karena kan nggak bisa lihat malam, harusnya kan bisa. Usianya berapa? Nggak ada ya? 30 ya, karena ini sering nyetir malam kok. Ya mungkin antara 30 ya dokter. Kalau masih muda itu artinya di bawah 40 ya. Yang paling sering menyebabkan glare atau kabur atau silo itu biasanya adalah dari katarak. Jadi mungkin harus dilihat dulu, diperiksa apa yang menyebabkan itu. Apakah tadinya enggak, sekarang iya gitu ya. Atau apa makin lama akan makin silau seperti itu. Menurut saya itu harus dicek dulu apakah memang ada katarak. Karena kalau glare silau itu biasanya berhubungan dengan keruhan di media refrakta. Media refrakta itu ya termasuk lensa katarak itu termasuk media refrakta. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ya perlu diperiksa. Lagi kalau usia sudah di atas 40 tahun itu mungkin perlu dipertimbangkan untuk dicari sebabnya apa. Supaya memang katarak tidak bisa dicegah, dihambat sampai dengan level tertentu mungkin ya. Tapi selama ini sih kita tidak terlalu signifikan meskipun ada obat-obat untuk menghambat katarak. Ya, nah Dokter Vivin, kalau tadi sudah ngomong bagaimana kita bisa melakukan treatment untuk mencegah glaukoma atau mungkin kalau sudah kena kita harus ngapain gitu ya. Nah, untuk katarak sendiri kalau misalnya sudah dilakukan operasi dan sukses, apa treatment yang harus dilakukan ini dokter? Biasanya ini ya konsumsi makanan sehat, kemudian juga karena masih ada meskipun prosentasenya kecil tetap bisa terjadi katarak sekunder namanya. Katarak sekunder tadi itu katarak yang terjadi setelah operasi katarak. Itu saya rasa ya mungkin memang ini sajalah, tidak terlalu kan yang bisa memicu juga ini paparan sinar ultraviolet. Jadi mungkin kita harus mengurangi itu menggunakan kacamata yang pelindung gitu supaya tidak paparan ultravioletnya tidak terlalu banyak begitu. Karena kita kan tinggal di negara tropis yang sinar matahari itu ada sepanjang tahun ya, dan bagaimanapun itu punya pengaruh juga untuk terjadinya katarak. Jadi mungkin perlu pelindung itu. Jadi kacamata itu juga perlu juga kita mesti punya ya dokter ya? Iya, tapi harus hati-hati ya, karena kan kadang ada kacamata yang hitam tapi tidak memblok sinar UV, jadi kita harus mungkin agak mahal kali ya daripada yang sekedar hitam gitu. Nah, itu perlu juga sih. Jadi harus hati-hati juga ketika memilih kacamatanya apakah betul-betul memang dia bisa memblok UV light dari sinar matahari gitu Mas. Nah kalau beli mungkin pendengar kerja bisa pilih tuh yang ada stikernya UV protection biasanya seperti itu. Ya. Tapi saya belum yakin apakah itu benar UV protection atau enggak gitu. Ya, tempat belinya harus di tempat yang benar teman. Biasanya benar di optik. Kalau misalnya beli eceran gitu kayaknya nggak yakin. Bisa jadi. Iya. Ada lagi yang tanya pendengar kerja silahkan, masih ada waktu beberapa menit buat kita di 0818403898 di WhatsApp kerja sekarang. Sekali lagi 0818403898 di WhatsApp-nya Trijaya Semarang. Ya, banyak orang yang bilang mata buram ini bisa cerah tanpa operasi. Apakah benar dokter seperti itu? Maksudnya karena katarak dan glaukoma? Iya, pasti katarak. Ya, nggak bisa. Memang katarak itu hanya bisa dengan tindakan operasi. Kalau glaukoma itu tergantung pada jenis glaukomanya. Tidak ada jenis glaukoma yang tidak harus operasi, tapi bisa dengan obat dulu.
Tapi ada jenis glaukoma yang memang harus dilakukan tindakan meskipun operasi, tapi operasinya mungkin kecil ya, operasi yang tidak invasif gitu. Jadi dan sekali lagi yang harus diingat adalah glaukoma tidak bisa disembuhkan, jadi nggak bisa terlalu betul-betul sembuh, hanya bisa dikendalikan gitu. Jadi artinya harus perlu evaluasi. Nah kan ya, untuk yang apa tadi katarak itu harus katarak itu bisa dicegah dengan sebenarnya nggak bisa dicegah juga ya, karena itu proses degenerasi sih Mas, diperlambat saja, diperlambat dengan menghindari faktor-faktor yang bisa predisposing faktor yang bisa mempercepat katarak. Nah, itu yang penting. Jadi ini sekaligus juga edukasi kepada para pendengar Trijaya, kepada masyarakat umum juga, bahwa jangan gampang kena hasutan iklan gitu ya dokter ya. Katarak bisa disembuhkan tanpa operasi. Nah, ini kan belum tentu gitu. Iya. Semuanya produknya laku. Biasanya kan obat-obatan Ya, Dr. Vivin, tinggal 5 menit kebersamaan kita sore hari ini. Saya akhiri. Ya, ada pesan-pesan untuk para pendengar Trijaya? Monggo, dokter. Terima kasih. Jadi pendengar Trijaya yang saya sayangi ya, bahwa saya kembali mengingatkan katarak dan glaukoma adalah dua penyakit mata yang terbanyak menyebabkan gangguan penglihatan, bahkan bisa sampai dengan terjadi kebutaan. Nah, untuk mencegah supaya tidak sampai terjadi kondisi yang mengarah pada kebutaan, maka kami menyarankan mereka, karena dua-duanya ini merupakan penyakit degeneratif, maka yang berusia di atas 40 tahun sebaiknya mulai memeriksakan diri secara rutin, berkala ke fasilitas kesehatan mata. Kalau umurnya 40 tahun mungkin sekitar 1-2 tahun sekali, sedangkan umurnya 50 tahun setiap setahun paling tidak. Apalagi untuk mereka yang memiliki faktor risiko. Ya, karena semakin awal diketahui akan semakin mudah dan tidak ada yang jual mata, saya bilang. Betul. Harus dijaga sendiri gitu. Iya. Gitu. Baik. Ya, Dr. Vivin, terima kasih sore hari ini sudah banyak informasi untuk para pendengar Trijaya, khususnya mereka-mereka yang memang benar-benar serius untuk mencegah mata dari gangguan-gangguan mata. Dan terima kasih juga untuk Candi Eye Center di kesempatan sore hari ini. Ya. Sukses buat Dr. Vivin ya. Ya, sehat selalu juga untuk Mas Pras dan pendengar Trijaya semua. Iya, terima kasih dokter. Ya. Dan para pendengar Trijaya, obrolan sore hari kita di Beauty Eyes bersama Candi Eye Center. Saya Pras undur diri, kita ketemu lagi di Beauty Eyes edisi berikutnya dengan tema yang juga pastinya sama kerennya. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat sore. Baru saja Anda ikuti Beauty Eyes dengan judul Mencegah Kebutaan, Mewaspadai Katarak dan Glaukoma bersama Klinik Utama Mata Candi Eye Center Semarang. Terima kasih dan sampai ketemu di Beauty Eyes edisi berikutnya. Apa itu amblyopia? Amblyopia atau lazy eye atau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai mata malas adalah kondisi di mana terjadinya penurunan tajam penglihatan akibat adanya ketidaknormalan dalam perkembangan sistem penglihatan di usia anak-anak. Dan sayangnya apabila kondisi ini ditemukan secara terlambat, hal ini tidak dapat lagi diperbaiki walaupun dengan pemberian koreksi kacamata yang maksimal. Lazy eye atau amblyopia menjadi kondisi yang seringkali terlambat untuk ditangani karena biasanya orang tua tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan dan anak pun tidak mengeluhkan keluhannya, sehingga mereka baru berobat ke dokter saat kondisinya sudah menjadi parah. Lazy eye atau amblyopia merupakan penyebab utama hilangnya tajam penglihatan secara permanen pada anak-anak apabila tidak ditangani secara tepat. Penyebab dari amblyopia. Terdapat beberapa faktor yang diduga memberikan kontribusi terhadap terjadinya amblyopia pada anak-anak.
Kita tahu bahwa periode kritis perkembangan dari sistem penglihatan anak terjadi pada usia di bawah 7 tahun. Sehingga apabila terdapat kondisi-kondisi abnormal yang mengganggu perkembangan normal dari sistem penglihatan ini, tentu saja hal ini akan berakhir dengan terjadinya mata malas atau amblyopia pada anak. Hal-hal tersebut antara lain adalah ukuran kacamata atau kelainan refraksi yang tidak terkoreksi secara dini. Hal ini dapat melibatkan 1 atau 2 mata. Hal berikutnya adanya deprivasi terhadap stimulus cahaya yang masuk ke dalam mata, seperti contohnya adanya kekeruhan lensa sejak lahir atau katarak kongenital, atau turunnya kelopak mata sejak lahir atau kita ketahui sebagai ptosis kongenital, sehingga menyebabkan tidak adanya cahaya yang masuk ke dalam saraf mata dan tidak merangsang perkembangan dari fungsi penglihatan secara baik. Hal yang ketiga adalah gangguan kedudukan bola mata atau kita kenal sebagai juling atau strabismus yang menyebabkan anak tidak dapat memfokuskan secara baik. Bagaimana penata laksanaan dari amblyopia? Amblyopia apabila ditangani secara dini dan diketahui secara tepat, maka prognosisnya akan menjadi lebih baik. Semakin dini anak mendapat penanganan terhadap amblyopia, maka respon terapinya akan menjadi semakin bermakna. Terdapat beberapa tata laksana yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan fungsi penglihatan pada mata amblyopia. Antara lain adalah melakukan koreksi kacamata yang tepat dan secara maksimal. Kemudian kita akan menghilangkan faktor-faktor yang diduga menghalangi masuknya cahaya ke dalam saraf mata, seperti misalnya koreksi terhadap katarak kongenital ataupun kelopak mata yang turun. Kemudian kita akan menggunakan terapi-terapi tambahan seperti terapi tutup mata, pemberian obat tetes, di mana hal-hal ini ditujukan untuk meningkatkan fungsi dari perkembangan saraf mata anak secara optimal. Apa itu amblyopia? Amblyopia atau lazy eye atau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai mata malas adalah kondisi di mana terjadinya penurunan tajam penglihatan akibat adanya ketidaknormalan dalam perkembangan sistem penglihatan di usia anak-anak. Dan sayangnya apabila kondisi ini ditemukan secara terlambat, hal ini tidak dapat lagi diperbaiki walaupun dengan pemberian koreksi. We exceed the patient's expectations, which earned us most recent achievements. We emphasize building trust for our patients by delivering high-quality services. Our achievements prove that we take the type of treatment and services we provide very seriously. More than 6,000 cataract surgeries are performed every year at JEC, with less than 10 minutes for a patient to have a better vision. We proudly introduce our latest technology, bladeless laser cataract surgery, the one and only in Indonesia. And cataract suites markerless surgery, specified technology for cylinder correction. Also, phacoemulsification, a modern cataract procedure with the ability to make a very small incision and a comprehensive intraocular lens with the best quality. To explore the world without glasses, JEC provide a new technique of laser vision correction, Relax Smile. This is a minimally invasive vision correction. Not only that, JEC is also the pioneer LASIK in Indonesia. In corneal transplant surgery or keratoplasty, JEC was the first eye hospital in Indonesia using laser technology as the leading edge in providing sight-saving procedure, greater control from maximum customization. If you are worried about your child's eye, JEC provide a comprehensive treatments to children's eye disease. Equipped with a clinic that is designed to make your active children comfortable during the eye examination. We facilitate all the services you need to ensure your kids see their best. Not only can eye problems solved, but appearances can be changed, such as bags under eyes. Or you may have problem with lacrimal system. All you need is oculoplasty and a reconstructive surgery
to correct your eye problems. Handled by ophthalmologists who have specialized in oculoplasty and sophisticated technology, we help you to experience a better look and regain self-confidence. Good vision is a precious gift. But when you have a visual impairment which cannot be improved with regular eyeglasses, medicine, or even surgery, we commit to help you make the most of the remaining sight. Through vision rehabilitation, variety of visual and adaptive devices, and consultant may help you to keep independent. One of the most common cause of vision loss among people with diabetes is diabetic retinopathy. But unfortunately, many people were unaware of this condition. That's why we encourage you to take advantage of our program. Handled by our fully capable specialists as well as facilities provide. Not only to care, but also to serve more people. JECI Clinic with its adequate facilities serves BPJS Kesehatan card holders. It is only required physician referral letter from their primary health services, and let us assist you in taking care of the rest. When we commit to growing, we continue to learn. Therefore, JEC as the best international eye hospital in Indonesia initiates the fellowship program since 1998. Since then, no less than 150 ophthalmologists from all over Indonesia has attended our program. We realize that it is our duty to serve the best to society. Through our corporate social responsibility, we support the government's commitment to eradicate cataract by 2020 with annual program, carrying out cataract surgeries free of charge. More important in giving an account of impression to our patient is the effort to provide best specialists as much as to provide best facilities, such as consulting rooms, operating theaters, LASIK suites, rooms with hotel services, basic diagnostic center, comprehensive diagnostic center which consists of a variety of sophisticated eye exam technology, patient education center or PEC, and more. To complete our services, JEC is located in several strategic and reachable places. Because nothing is more important to us than to serve as many people as possible for a better quality of life.